Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Shalom, baik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi secara virtual dalam webinar GCA atau Grup Cinta Alkitab PO Kelapa Gading. Kita bersyukur meskipun bertemu secara virtual, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita sampai pada detik hari ini. Webinar GCA kita hari ini bertema memahami perintah berperang atau membunuh atau bahasa kekerasan dalam kitab Taurat dan Hakim-Hakim yang akan dibawakan oleh narasumber kita Bapak Pendeta Agustinus Setiawidi MA, dosen tetap STFT Jakarta. Selamat bergabung Bapak, terima kasih. Kita akan mulai webinar kita. Kak Nani, silakan lanjut aja Kak Nani. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Azeb Raprap untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memelihara kami sampai saat ini, melewati berbagai pengalaman hidup, baik pribadi maupun pengalaman bersama. Kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami dalam iman kami. Kami bersyukur karena secara khusus grup GCA ini boleh eksis sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberi hikmat, pencerahan kepada pengelola grup ini sehingga boleh merencanakan dan kini mempersiapkan dan kini melaksanakan webinar ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang bersedia, Pendeta Agustinus, yang Tuhan lengkapi dengan pengetahuan yang melebihi kami, sehingga ia boleh membagi pengetahuannya bagi kami. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang kami boleh pakai, termasuk teknologi Zoom ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang kami terima. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua yang kini siap untuk mengikuti webinar ini. Kami berdoa untuk anggota grup lainnya yang tidak dapat hadir, biarlah mereka juga tetap terpelihara dalam naungan-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan menyertai kami, menyertai hamba-Mu yang membagi pengetahuan kepada kami. Hikmat Tuhan juga menyertai kami menimba pengetahuan dan terutama pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan melalui webinar ini. Jauhkan kami dari berbagai gangguan, dan biarlah teknologi ini juga Tuhan pakai menjadi sarana agar kami boleh belajar bersama. Ampunan-Mu untuk setiap kesalahan dan kelalaian kami mohonkan supaya kami layak untuk belajar dari kitab suci, dari firman-Mu. Berjumpa dengan Engkau secara khusus melalui sabda-Mu hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Langsung ya Kak Nani. Ya, kami persilakan pada Ibu Pendeta Tia sebagai moderator. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, anggota GCA, sahabat Alkitab semua. Sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini di Alkitab kok kita lihat kengerian, sadis sekali. Yang pisnya ditancap, disuruh perang, menjarah. Nah, pertanyaan beberapa waktu lalu yang kita bahas selama kita membaca kitab Taurat dan Hakim-Hakim. Hari ini Pak Agustinus Setiawidi, dosen STT Jakarta, akan membagi pengetahuan kita semua bagaimana memahami semua. Oleh karena itu terima kasih Pak Agus untuk kesediaannya hadir bagi kami semua. Saya perlu memperkenalkan beliau. Beliau dosen dari STT Jakarta, utusan dari GKJ. Jadi beliau pendeta GKJ, Gereja Kristen Jawa. Menyelesaikan S1 tahun 98 di STT Jakarta. Menyelesaikan S2
di Universitas Leiden, Belanda 2003, menyelesaikan doktor teologianya di Universitas Kampen, Belanda juga tahun 2011. Dan perkenalan selanjutnya mungkin kita bisa perkenalan nanti, mengingat waktu yang terus mengalir dan juga koneksi yang hilang-hilang. Kita memanfaatkan koneksi internet ini dengan baik. Saya sepenuhnya menyerahkan waktu kepada Pak Agus. Dipersilahkan, Pak. Baik, baik, terima kasih Bu Pendeta Tias. Suara saya bagaimana? Bisa terdengar ya? Oke. Ya, oke. Pokoknya kalau tiba-tiba suara saya hilang, langsung saja saya diinterupsi. Karena kita bergantung kepada teknologi ini ya. Apa boleh buat? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk belajar bersama. Jadi yang belajar bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya juga belajar. Mengapa belajar? Karena prinsip saya, kita akan terus diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan di dalam dinamika kehidupan kita yang tidak akan pernah selesai. Jadi belajar itu pasti tidak akan pernah selesai sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Jadi kita akan sama-sama belajar. Lalu yang kedua, topiknya ini juga susah. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu jemaat itu sebenarnya pertanyaan dari para teolog juga. Para dosen, mereka yang belajar teologi, sama ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mengapa di dalam Alkitab ada perintah untuk melakukan kekerasan, kekejaman, genosida? Kok bisa? Nah, kita akan membahas topik ini. Judulnya saya sedikit ubah, karena tadi sudah disampaikan, judul aslinya itu khusus untuk Taurat dan Hakim-Hakim. Nah, walaupun begitu, saya yakin bahwa apa yang akan saya sampaikan ini tetap relevan. Karena intinya adalah bagaimana kita memahami perintah dari Tuhan sendiri untuk melakukan kekerasan di dalam Perjanjian Lama khususnya. Baik, saya akan segera mulai, tapi saya mau tahu dulu berapa menit saya bisa bicara supaya saya bisa perhitungkan. Berapa kira-kira? Sampai tuntas. tidak 1 jam, Pak. Oh, 1 jam, berarti 1 jam. Tapi kalau lebih juga boleh, Pak. mungkin nggak sampai 1 Ya, jam. tuntas lah, tuntas, Ya. tuntas saja gitu. Sampai tuntas menurut Pak Raprap. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Jadi judulnya memahami perintah kekerasan yang dalam Perjanjian Lama salah satu istilahnya itu herem. Saya sudah membuat paper yang nanti pasti akan dibagikan oleh moderator atau panitia. Nanti bisa dibaca. Jadi judulnya memahami perintah kekerasan atau herem di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Taurat ada, di dalam Yosua ada, Hakim-Hakim ada, di beberapa tempat yang lain ada. Intinya begini, ada perintah dari Tuhan sendiri untuk melakukan pemusnahan, ya, pembinasaan dari bangsa lain yang dianggap musuh. Nah, kira-kira begitu. Baik. Nah, sebagai pengantar, kita tahu bahwa Alkitab itu pedoman iman bagi gereja, bagi saya juga. Alkitab pedoman iman, dan sebagai sebuah pedoman, gereja dalam banyak hal itu bergantung kepada Alkitab, apalagi kalau kita harus mengambil keputusan etis. Nah, salah satu persoalan klasik yang dari dulu
dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang dihadapi oleh gereja adalah ketika kita membaca Alkitab, lalu di sana kita menemukan gambaran cerita tentang Allah yang kayaknya kok bertolak belakang. Allah di satu sisi digambarkan sebagai sang pencipta yang memelihara, sabar, ya, penuh kasih, mengampuni. Begitu ya kita baca ya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tapi di sisi lain, tidak sedikit teks Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, yang menggambarkan Allah sebagai sosok yang kejam. Sepertinya dia seorang yang menaruh dendam, haus darah. Nah, sekarang sebagai umat yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup jemaat, kita pasti akan bertanya-tanya, apakah Allah yang panjang sabar itu juga bisa kejam dan mengerikan? Apakah Allah memang sungguh-sungguh, benar-benar, serius meminta umatnya untuk melakukan pembantaian terhadap bangsa lain? Nah, kalau begitu bagaimana kita harus membaca dan memahami teks-teks yang menceritakan tentang kekerasan yang seperti itu yang diperintahkan oleh Allah sendiri? Topik yang kita bahas ini, tadi saya sudah katakan, sudah dibahas dari dulu sampai sekarang. Dari sejak abad pertama, dari sejak gereja mulai berkembang. Nah, karena itu saya akan memanfaatkan sebuah buku penelitian tentang kekerasan di dalam Perjanjian Lama dari orang Jerman. Namanya Christian Hofreiter. Ada di dalam makalah saya. Christian Hofreiter. Dalam bahasa Indonesia judulnya kira-kira begini. Memahami genosida di dalam Perjanjian Lama. Artinya memahami teks-teks di mana Tuhan memerintahkan umatnya untuk membinasakan bangsa lain. Nah, inti dari penelitian Hofreiter ini sebenarnya adalah survei, ya, sejarah tafsir atas teks-teks kekerasan. Jadi kita akan lihat, ternyata bukan hanya kita yang bingung, bukan hanya kita yang bertanya-tanya, kok ada perintah semacam ini? Orang-orang Kristen sejak dulu juga bertanya-tanya. Nah, pertama-tama saya akan mengutip beberapa karena begitu banyak teks-teks yang dimaksud, ya, teks-teks yang di dalamnya Tuhan memerintahkan umatnya untuk membinasakan bangsa lain. Nah, beberapa misalnya saya bacakan ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 23. Di sana dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Ini Tuhan sendiri yang bilang, aku akan melenyapkan mereka. Lalu Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Ya. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar Israel datang, dan seterusnya. Lalu Israel berkata, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Satu lagi, dari sekian banyak, janganlah takut kepadanya. Ulangan 3 ayat 1 sampai 7. Sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya dan seterusnya. Semuanya itu adalah kota berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak.
Nah, sebagian kecil, ya sedikit dari teks-teks yang ada di dalam Perjanjian Lama yang membuat kita bertanya-tanya, ini apa maksudnya? Mengapa Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang penuh kasih, ya mau mengampuni kita, orang berdosa, panjang sabar, tapi Tuhan yang sama juga memerintahkan pembantaian, pembunuhan yang kejam. Nah, sekarang di layar kita, di situ ada premis, ada proposisi. Maksudnya begini, kalau kita baca ya misalnya ya, ada 5 di situ ya. Allah itu baik. Alkitab itu benar. Genosida atau pembantaian itu kejam. Tuhan memuji genosida. Orang baik tidak memuji atau tidak mendukung genosida. Itu semua ada di dalam Alkitab. Nah, mungkin selama ini kita tidak sadar. Jadi kita percaya bahwa Allah itu baik. Iya, betul, Allah itu baik. Alkitab itu benar. Iya, Alkitab itu benar. Genosida itu kejam. Iya, genosida itu kejam. Tapi, nah sekarang di dalam Alkitab yang sama, kenapa Tuhan mendukung bahkan memuji genosida? Mengapa itu bertentangan dengan premis-premis yang lain? Nah, itu persoalannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat premis ini ya, pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kita tahu. Kita mengenal ini. Kalau ini kita jadikan satu, lalu kita mau menjawab pertanyaan kita, mengapa ada kekerasan, mengapa Tuhan sendiri memerintahkan kekerasan, maka kita bisa pakai ini sebenarnya untuk menguji mana yang harusnya saya perhitungkan, mana yang harus saya pilih sehingga nanti saya bisa mengambil keputusan. Walaupun sekali lagi keputusan yang kita ambil setelah kita membaca teks itu tidak mudah. Nanti saya akan memberikan terakhir 2 contoh. Nah, jadi sekali lagi ini adalah premis yang kita bisa pakai sebagai patokan. Premis-premis ini kalau kita terapkan kepada teks-teks yang mengandung kekerasan, ya, yang di dalamnya Tuhan memerintahkan genosida, pasti akan membuat bingung. Pasti akan membuat setiap orang Kristen yang saleh bingung. Termasuk Bapak, Ibu, termasuk Bapak gereja, termasuk nenek moyang rohani kita. Siapapun orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, ya, lalu membaca teks-teks kekerasan, pasti bertanya-tanya, apa artinya ini? Oke. Next. Ya. Nah, ada 5 cara untuk membaca teks-teks kekerasan. Jadi saya sebut teks-teks kekerasan aja ya supaya singkat. Maksudnya teks-teks yang di dalamnya Allah memerintahkan untuk membinasakan bangsa lain. Jadi ada 5. Yang pertama cara yang prakritis, artinya mengabaikan moralitas. Nah, kok bisa? Apa ada cara yang seperti ini? Ada. Bahkan di dalam Alkitab itu sendiri. Di dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya, di dalam Mazmur 135 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan, dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Jadi jelas ya, di dalam Mazmur 135 ayat 10 sampai 12 ini, pemazmur itu memuji Allah Israel karena telah menghancurkan bangsa-bangsa, membunuh raja-raja yang perkasa, Sion, Og, dan semua kerajaan Kanaan,
lalu memberikan tanah mereka sebagai warisan kepada Israel. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel, yang dipahami sebagai perintah Allah, itu oleh pemazmur tidak dipermasalahkan. Pemazmur jelas tidak mempermasalahkan peristiwa tersebut secara etis. Diceritakan begitu saja. Kebesaran perbuatan Tuhan, termasuk ketika ia memerintahkan umatnya untuk membinasakan bangsa lain. Jadi pemazmur menerima begitu saja narasi kekerasan itu tanpa catatan apapun. Kalau kita lihat sejumlah teks yang lain di dalam PL, juga di dalam PB, maka kita akan menemukan ya cara membaca yang sama. Apa yang ada di dalam Alkitab, yang diceritakan di dalam Alkitab, ya diulang saja, dibaca dan tidak diberi komentar apapun. Ini etis atau tidak, ini sesuai dengan moralitas kita atau tidak dibahas. Yang penting diceritakan saja. Inilah yang dinamakan cara membaca prakritis. Jadi baca saja, karena ini firman Tuhan, baca saja. Kalau ada sesuatu yang terkait dengan moralitas atau etika, kita tidak perlu serius, kita abaikan saja. Yang penting kita ceritakan kembali. Nah, jadi di dalam Alkitab itu sendiri ya, di dalam PB ada juga ya kisah para rasul, di dalam Ibrani juga ada perbuatan-perbuatan Tuhan termasuk genosida ini itu diceritakan kembali tanpa pertimbangan etis atau moral. Nah, jadi itu perbuatan Allah yang luar biasa bagi umatnya Israel. Titik. Oke, ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Dan ada di dalam Alkitab itu sendiri. Yang kedua, next. Nah, yang kedua ini justru terbalik ya, menolak kekerasan. Menolak kekerasan. Kalau kita ingat premis yang tadi, Allah itu baik. Yang pertama, Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, Allah itu pasti tidak akan melakukan kekejaman. Kalau Allah itu baik, Allah tidak akan melakukan kekerasan. Allah tidak akan memerintahkan umatnya untuk membinasakan bangsa lain. Bagaimana mungkin Allah yang baik akan melakukan kekejaman? Karena itu, kalau ada teks, kalau ada cerita ya yang menceritakan bahwa Allah menyuruh orang Israel untuk membinasakan bangsa lain, maka kita harus menolaknya. Nah, ini cara membaca yang kedua. Jadi dengan kata lain, pemahaman ini menolak atau menyangkal bahwa Tuhan memerintahkan atau memuji genosida. Sebab Tuhan itu baik. Atau jika dibalik, karena Tuhan itu baik, tidak mungkin ia menyuruh umatnya untuk membinasakan orang lain dengan cara yang kejam. Bagaimana cara menolaknya? Nah, kita yang belajar teologi pasti ingat nama orang ini, Marcion. Ya, Marcion. Abad kedua. Nah, Marcion ini orang yang saleh. Orang yang saleh. Dia menganggap dirinya orang yang saleh, pengikut Yesus, Paulus. Dan ketika Marcion membaca teks-teks kekerasan seperti ini, dia jelas menolak. Karena dia menolak, maka dia mengatakan bahwa Tuhan yang ada di dalam PL, Perjanjian Lama, berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Karena itu kita tidak perlu pakai PL. Kita buang saja PL-nya. Nah, Marcion punya kanon sendiri. Kalau kita kan kanonnya ada PL, ada PB ya, 39 dan 27 kitab. Marcion jelas menolak Perjanjian Lama. Karena di dalamnya dia menemukan Allah yang amat sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam PB. Karena itu ia menolak teks-teks ini, dan itu artinya menolak Allah di dalam PL. Jadi
teks-teks yang kejam itu buat Marcion itu jelas membuktikan bahwa Allah di dalam PL berbeda dengan Allah di dalam PB. Ya. Dia mengatakan begini, dia membuat katakanlah satu buku namanya antitesis. Antitesis itu maksudnya kalau PL bilang begini, maka PB bilang begini. Kalau Allah di dalam perjanjian lama bilang begini, maka Allah di dalam perjanjian baru bilangnya begitu. Nah, misalnya dia mengatakan begini, Marcion, Yosua menaklukkan negeri itu dengan kekerasan dan kekejaman. Tetapi Kristus melarang semua kekerasan dan memberitakan belas kasihan dan perdamaian. Jadi itu salah satu dari sekian banyak antitesis yang dia buat. Supaya tidak terlalu panjang saya lewati saja contoh-contohnya, tapi mudah-mudahan jelas ya. Kalau kita pengikut Marcion, kita akan menolak perjanjian lama. Karena menurut Marcion, Allah di dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah di dalam perjanjian baru. Karena Allah baik, tidak mungkin Allah melakukan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi, Tuhan di dalam PL tidak sama dengan Tuhan di dalam PB. Kira-kira begitu. Dan secara sederhana dapat disimpulkan bahwa cara menafsir yang menolak praktik kekerasan dalam perang itu berangkat dari premis bahwa Allah itu baik, penuh kasih sayang, panjang sabar. Jika ada teks-teks yang bertentangan dengan itu, maka kita harus menolaknya. Nggak usah dipakai. Nah, kira-kira seperti itu pendapat Marcion. Nah, sudah berapa ya? Sudah 2 ya. Lalu berikut, nah, sampai sekarang perjanjian lama itu masih menjadi bagian dari kitab suci kita. Begitu kan ya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita punya 2 bagian kitab suci, PL, PB. Kalau kita mau ikut Marcion, kita nggak pakai PL. Kita buang PL-nya. Di sisi lain, sementara PL masih ada di dalam kitab suci kita ya, di dalam kitab Alkitab kita, kita masih juga sering membacanya. Karena tidak semua kitab-kitab di dalam PL mengandung teks-teks kekerasan. Mungkin Marcion memang terlalu ekstrim karena dia langsung menunjuk kepada Allahnya. Kalau Allah di dalam perjanjian lama seperti itu pasti bukan Allah yang sama yang ada di dalam PB. Nah, tapi sekarang persoalannya adalah kalau kita masih percaya bahwa Alkitab kita, PL dan PB adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, berarti kan nggak bisa dibuang. Nah, PL-nya tetap ada, apalagi PB-nya. Jadi karena PL tetap menjadi bagian dari Alkitab kita, dari kitab suci kita, dari firman Tuhan yang tertulis, maka ada cara lain yang pernah dan sampai sekarang juga dipakai untuk memahami teks-teks kekerasan, yaitu membaca teks-teks itu sebagai kiasan. Jadi maknanya makna kiasan, bukan makna yang sebenarnya, bukan makna harfiah, tapi makna figuratif. Apa artinya? Artinya kalau kita membaca teks-teks di mana Tuhan memerintahkan pembantaian, maka artinya itu ada di balik narasi atau cerita itu. Jangan cari makna arti ya secara harfiah. Karena itu bukan makna yang sesungguhnya. Nah, inilah salah satu cara untuk memahami teks kekerasan. Yang ketiga. Nah, penjelasannya begini, cara membaca teks-teks kekerasan sebagai kiasan jelas tidak harfiah. Jadi tidak boleh harfiah untuk teks-teks kekerasan. Teks itu dipahami sebagai kiasan atau lambang. Ya, apa yang ada di balik teks itu yang harus dicari.
Nah, kalau kita belajar teologi atau pernah mengenal metode tafsir, maka salah satu metode yang terkenal untuk cara memahami teks kekerasan sebagai kiasan adalah alegori. Ya, alegori. Alegori itu sering dikaitkan dengan cara membaca model ini. Mencari di balik teks. Ya, bukan di permukaan, tapi di dalamnya, di baliknya. Ada apa? Nah, mengapa ada cara yang seperti ini? Sebab orang-orang yang memakai cara ini justru prihatin dengan moralitas atau etika. Ini firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kok memerintahkan sesuatu yang tidak etis, tidak bermoral. Oh, kalau begitu pasti artinya bukan yang harfiah. Artinya harus kita cari di balik teks itu. Nah, kira-kira begitulah cara berpikirnya. Nah, salah satu tokoh yang amat sangat berpengaruh ya untuk cara membaca yang seperti ini adalah Origenes dari Alexandria, dari Mesir. Hidup sekitar 185 sampai 250-an. Origenes. Dia mengatakan begini, kebaikan Tuhan dan kepenulisan ilahi perjanjian lama dan perjanjian baru, karena dia percaya bahwa PL dan PB itu ada unsur ilahinya ketika ditulis ya. Jadi kebaikan Tuhan dan unsur ilahi ketika PL dan PB itu ditulis adalah bagian dari aturan iman atau bahasa Latinnya regula fidei. Itu adalah aturan iman. Itu sudah pasti. Tidak mungkin salah. Harus dipegang oleh semua orang Kristen. Dan kebenaran ini, ya, Alkitab, PLPB, dan kebaikan Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan tradisi gereja dan para rasul. Nah, Origenes pernah mengatakan, Tuhan yang adil dan baik ini, ya, Tuhan yang adil dan baik ini, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sendiri yang memberi hukum. Dia sendiri yang memberi para nabi dan Injil. Dan Dia adalah Tuhan bagi para rasul dan juga dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut Origenes, cara yang paling benar ketika kita membaca Alkitab adalah mencari makna di balik teks-teks yang kita baca. Bukan arti harfiah. Arti harfiahnya ada, tapi arti yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang paling dalam, ada di balik teks. Nah, dia pernah mengatakan begini, kesalahan mereka, maksudnya kesalahan orang-orang sebelumnya, adalah cara menafsir yang salah. Alasan mengapa semua yang telah kami sebutkan memiliki pendapat yang salah dan membuat pernyataan yang tidak benar atau bodoh tentang Tuhan, tampaknya tidak lain adalah ini. Nah, jadi kenapa mereka salah? Nah, menurut Origenes, penyebabnya ini. Karena kitab suci tidak dipahami dalam pengertian spiritualnya, tetapi ditafsirkan menurut huruf-huruf yang kosong. Contoh dari Origenes, bagaimana kekerasan itu dibaca sebagai kiasan. Ya, contoh. Salah satu contoh dari begitu banyak contoh. Di dalam diri kita ada orang Kanaan. Nah, jadi ketika kita membaca Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menumpas orang Kanaan, Origenes menafsir. Nah, kalau Kanaan itu ditumpas, berarti Kanaan itu jahat. Sebenarnya di dalam diri kita ada orang-orang Kanaan. Nah, maksudnya di dalam diri kita ada kejahatan. Di dalam diri kita ada orang Feris. Di dalam diri kita ada orang Yebus. Dengan cara apa kita harus mengerahkan diri, seberapa waspada kita harus sampai berapa lama dan sebagainya? Pada akhirnya cerita itu, ya, cerita tentang kekerasan itu, kalau kita mau tarik maknanya antara lain ya, maka kita harus mencari. Oh, ternyata di balik Kanaan itu
sebenarnya adalah kejahatan. Kejahatan itu nggak usah dicari jauh-jauh. Di dalam diri kita juga ada. Makanya dia mengatakan di dalam diri kita ada orang Kanaan, ada orang Yebus. Artinya di dalam diri kita ada kejahatan. Dan karena itu Tuhan ingin mengingatkan kita dengan cerita itu. Bahwa kita juga harus waspada. Karena kita ya memiliki potensi untuk berbuat jahat. Nah, jadi beda cara membaca Origenes. Dia sekali lagi membaca apa yang ada di balik teks, mencari makna apa yang ada di balik teks. Nah, saya baca satu lagi dari Origenes. Setelah itu cara membaca yang berikutnya. Origenes mengatakan tidak diragukan lagi perang yang dilancarkan melalui Yesus. Nah, ngomong-ngomong begini, Origenes membandingkan Yosua dengan Yesus. Padahal sebenarnya kita tahu ya, Yosua itu bahasa Ibrani, Yesus itu bahasa Yunani. Dua-duanya sama sebenarnya. Yesus itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani jadi Yosua. Nah, apa bedanya Yosua di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru? Nah, inilah yang dipakai oleh Origenes ya untuk mencari makna di balik Yosua perjanjian lama. Jadi misalnya dia mengatakan tidak diragukan lagi perang yang dilancarkan melalui Yesus ya atau Yosua dan pembantaian raja dan musuh juga harus dikatakan sebagai bayangan dan sesuatu yang bersifat surgawi, yaitu perang yang Tuhan kita Yesus dengan pasukan dan perwiranya lakukan melawan iblis dan para malaikatnya. Nah, jadi Origenes membaca perang itu ya sebagai perang melawan iblis. Yosua berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan dan sekitarnya, Yosua perjanjian lama. Yosua perjanjian baru, yaitu Yesus, sama-sama Yosua sebenarnya. Dia memimpin perang dengan perwiranya, dengan pasukannya, yaitu persekutuan orang percaya, ya, gereja, melawan iblis dan para malaikatnya. Nah, itulah cara membaca teks-teks kekerasan sebagai kiasan. Jadi, mencari makna di balik teks, bukan makna yang harfiah. Berikut, ya. Nah, tadi yang pertama prakritis, lalu yang kedua menolak, lalu yang ketiga figuratif, mencari makna di balik teks. Yang berikut, perintah ilahi. Nah, apa maksudnya? Kita bisa juga membaca teks-teks itu, teks-teks kekerasan itu sebagai perintah ilahi. Coba bayangkan, ini yang memerintahkan orang Israel, umat Israel, untuk membinasakan bangsa-bangsa lain, ini Allah sendiri. Jadi ini bukan perintah manusia, ini perintah ilahi. Kalau ada perintah ilahi, yang memerintah ini, yang memberi perintah ini bukan manusia, tapi Allah, ya Allah, maka seharusnya yang dilihat adalah tujuannya. Mengapa Allah memerintahkan yang kita anggap kejam ini? Mengapa? Nah, yang harus dicari sebenarnya adalah tujuannya. Tujuan dari perintah ilahi itu jauh lebih mulia daripada mencari tahu yang lain yang tidak bisa kita pahami atau kita mengerti. Nah, inilah maksudnya cara membaca teks-teks kekerasan sebagai perintah ilahi. Jadi ada teori tentang perintah ilahi. Nah, penjelasannya begini. Kalau kita membaca teks kekerasan, kekejaman dengan cara membaca sebagai
dengan membacanya sebagai perintah ilahi, maka sebenarnya kita mempertanyakan apakah genosida itu memang kejam dan mengerikan. Justru kita mempertanyakan kembali. Bahkan pada akhirnya, kalau kita memakai cara ini, maka kita akan menyangkal intuisi moral manusia. Kan kita, menurut saya ya, pada umumnya kita kalau melihat yang kejam-kejam, pembunuhan dan sebagainya itu kan pasti kita langsung merasa, wah, kok kejam sekali ya. Di zaman di zaman modern ini kok masih ada pembunuhan yang seperti itu. Kok ada kekejaman yang seperti itu. Nah, intuisi kita itu keluar. Tapi mereka yang memakai cara membaca teks kekerasan sebagai perintah ilahi itu justru mempertanyakan intuisi moral kita, intuisi etis kita, bahwa genosida itu kejam. Nah, jadi dengan kata lain begini, pandangan ini menganggap kebaikan dan kebenaran Tuhan dan kebenaran Alkitab itu sebagai kebenaran yang harus diterima tanpa pembuktian. Bahasa teknisnya itu aksiomatis. Tuhan itu adil kok, Alkitab itu benar kok. Udah, terima aja. Adil, Tuhan baik. Alkitab itu benar. Kalau digabung untuk dipakai membaca teks-teks kekerasan, lalu kita akan menyimpulkan bahwa genosida tidak bisa dikatakan sebagai kekejaman. Menurut cara membaca ini ya, membacanya sebagai perintah ilahi. Karena ini perintah ilahi. Karena perintah ilahi pasti ada maksud dan tujuan yang jauh lebih mulia. Genosida itu tidak bisa dianggap sebagai kekejaman dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Menurut pendukung pendekatan ini, kita tidak dapat mengambil kesimpulan. Apakah genosida itu baik atau jahat? Ya, yang bisa menyimpulkan adalah sanksi hukuman dari Tuhan yang kudus itu. Nah, sebaliknya masalah genosida ini ya itu selalu dikaitkan dengan perintah ilahi. Siapa yang berprakarsa, siapa yang menyuruh, dan tentu keadaan khusus penerapannya. Nah, sebenarnya dengan begini kita bisa melihat ya bahwa kalau ada perintah ilahi yang sepertinya tidak masuk akal, kok bisa ya Allah kejam? Nah, lihat dulu apa tujuannya. Nah, kira-kira seperti itu. Lihat dulu dalam konteks tertentu apa tujuannya. Nah, ada kalangan Kristen sekali lagi yang membaca teks-teks kekerasan sebagai perintah ilahi. Kalangan ini percaya bahwa kalau Tuhan sudah memberi perintah, maka yang menjadi penting adalah tujuan dari perintah itu. Apa alasan di balik perintah itu? Dan salah satu tokoh yang menerapkan teori ini adalah namanya sama dengan saya, Agustinus. Agustinus dari Hippo. Hippo itu ada di Aljazair yang sekarang. Dia hidup abad keempat, kelima, 396 sampai 430. Dia menekankan bahwa belas kasihan pada hakikatnya tidak baik. Menurut Agustinus ya, khusus untuk teks kekerasan, misalnya 1 Samuel 15. Sebaliknya, kalau kita memberi belas kasihan, kita mengasihi orang, ya, berbelas kasihan. Kalau kita berbelas kasihan kepada kepada mereka yang melanggar perintah Tuhan, itu sama aja dosa. Kira-kira begitu menurut Agustinus. Kalau kita kasihan kepada orang yang melanggar, yang berbuat dosa, itu sama juga dengan berdosa, melakukan dosa. Orang yang melanggar perintah Tuhan tidak boleh dikasihani, harus dihukum. Nah, sebab hukum adalah bagian dari anugerah Tuhan. Nah, selain Agustinus, sebenarnya Yohanes Calvin dan satu tokoh Katolik, Thomas Aquinas, dalam beberapa karyanya juga menerapkan teori yang seperti ini.
Kalau Tuhan sudah memerintahkan, maka yang kita harus cari adalah tujuannya. Agustinus bahkan memahami herem, ya, perintah Allah untuk membinasakan bangsa lain sebagai kutukan. Jadi berbeda ini. Jadi dia menggabungkan premis-premis yang tadi, ya, Allah itu baik, Alkitab itu benar, dengan pembacaan harfiah. Karena itu ia menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap seluruh orang, termasuk wanita, anak-anak, tidak mengerikan dalam segala keadaan, tidak kejam. Dan karena itu dia sebenarnya menolak bahwa genosida itu kejam, mengerikan dalam segala keadaan. Jadi landasan moralnya itu adalah etika perintah ilahi, yang menerima begitu saja bahwa perintah Tuhan itu selalu adil. Tuhan itu pasti adil. Dan oleh karena itu manusia selalu dibenarkan dalam mematuhinya. Kalau Tuhan itu adil dan manusia patuh atau taat kepada Tuhan yang adil, itu pasti benar. Itulah yang benar. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan itu punya alasan untuk mengeluarkan perintah. Mungkin misterius dan tidak terduga bagi kita. Tapi menurut Agustinus, kita tidak perlu ragu bahwa meskipun itu misterius, meskipun tidak terduga, meskipun kita tidak tahu, Tuhan itu pasti adil. Karena Tuhan itu pasti baik. Begitulah menurut Agustinus. Saya lewatkan saja beberapa contoh yang lain karena ada di dalam paper yang nanti bisa Bapak Ibu baca. Yang terakhir sekali, Agustinus mengatakan begini, masih perintah ilahi, ya. Ada efek yang mungkin bisa ditimbulkan dari perintah ilahi ini. Misalnya, untuk menanamkan rasa takut yang sehat, rasa takut yang sehat akan Tuhan di Israel. Jadi ketakutan yang membantu mereka untuk menghindari hukuman yang lebih besar di neraka, kata Agustinus. Juga mengatakan bahwa kematian sementara bukanlah hukuman yang begitu berat bagi makhluk yang fana, karena kematian adalah hal yang umum bagi mereka semua. Jadi harusnya kita lebih takut kepada kematian nanti setelah kita tidak ada di sini. Kalau kematian di dunia ini ya biasa, karena semua orang juga akan mengalaminya. Nah, jadi sekali lagi Agustinus ya, Bapak Gereja dan tokoh-tokoh yang lain memakai perintah ilahi, teori ini untuk membaca teks-teks kekerasan dengan tujuan untuk melihat apa maksud di balik perintah yang menurut orang pada umumnya kejam. Oke, singkat kata sekali lagi, Tuhan itu adil. Semua perintah Tuhan adalah adil, dan karena itu mematuhi setiap perintahnya selalu adil. Entah seseorang memahami alasan perintah itu atau tidak. Nah, kita mungkin teringat kepada Abraham. Walaupun Agustinus saya tidak detail menguasai teori Agustinus tentang perintah ilahi, tapi kita bisa membandingkannya dengan perintah Tuhan kepada Abraham ketika ia harus mengorbankan anaknya Ishak. Pasti kita ingat ya cerita itu ya. Bayangkan Allah yang seperti apa ini? Dia sudah berjanji untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, walaupun tampaknya janji itu nyaris mustahil, tapi toh akhirnya Sarah melahirkan anak. Sudah lahir anak itu, pada satu hari Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak itu sebagai korban bakaran.
ya sulit untuk dipahami. Tapi kalau kita memakai teori Agustinus, karena itu perintah ilahi, taati saja. Seperti Abraham menaatinya. Tidak ada diskusi, tidak ada perbantahan. Dan akhirnya kita tahu bahwa dalam cerita itu ya ternyata di balik perintah yang mungkin terasa kejam itu, rupanya Allah ingin menguji iman Abraham. Nah, kalau kita sekali lagi memakai teori perintah ilahi, maka yang menjadi pusat kita adalah tujuan, maksud di balik perintah ilahi itu. Next. Ya. Ini yang terakhir. Yang kelima adalah cara membaca teks kekerasan, membaca teks-teks di mana Tuhan memerintahkan genosida, lalu menirunya. Menirunya artinya, kalau Tuhan telah memerintahkan bangsa Israel untuk melenyapkan bangsa-bangsa asing, bukankah kita bisa juga meniru? Kan itu perintah ilahi. Bisakah kita bisa meniru perintah itu karena itu adalah perintah ilahi. Kita meniru kekerasan, kita mengulangi apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Sehingga teks-teks kekerasan itu menjadi inspirasi. Kita mereaktualisasikan kembali, kita mempraktikkan kembali apa yang telah Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk menumpas bangsa-bangsa lain. Apakah ini pernah dilakukan oleh orang Kristen? Oh ya. Contohnya terlalu banyak. Nah, cara membaca teks kekerasan, menjadikannya inspirasi, lalu direaktualisasi, ini banyak dilakukan oleh gereja di sepanjang sejarahnya. Jadi teks-teks kekerasan itu menjadi alasan untuk melakukan kekerasan yang sama. Sejumlah besar perang oleh gereja itu dilandasi oleh pemahaman bahwa teks-teks kekerasan itu bisa kita reaktualisasi, menjadi inspirasi. Misalnya, Uskup Ambrosius dari Milan, ini uskup ini. Dia pernah menulis kepada Kaisar Romawi, dia mengatakan begini, Yang mulia akan pergi berperang. Karena itu yang mulia membutuhkan sebuah buku dari saya. Buku ini menjelaskan iman. Karena yang mulia tahu bahwa kemenangan akan diperoleh lebih banyak jika ada keyakinan dalam diri komandan, ya, keberanian lebih dari keberanian para prajurit. Jadi komandannya ini yang mulia sendiri harus punya keyakinan iman yang lebih. Nah, Ambrosius menggambarkan hal ini dengan dua contoh. Nah, salah satu contohnya diambil dari pertempuran atau penaklukan kota Yeriko. Mungkin kita masih ingat ya. Begitu juga Yosua anak Nun, bin Nun. Ketika dia tidak bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan seluruh tentaranya, Yosua terpukau oleh suara 7 trompet suci di tempat di mana dia melihat dan mengenal kepala pasukan surgawi. Untuk meraih kemenangan, maka yang mulia harus bersiap-siap untuk menjadi hamba Kristus yang setia dan pembela iman. Nah, jadi ini amat sangat bertentangan dengan beberapa pendekatan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Bagi Ambrosius dan mereka ya, yang melihat teks-teks kekerasan ini sebagai inspirasi, maka kalau ada kesempatan, maka teks-teks itu bisa dipakai untuk memberi inspirasi, untuk memberi semangat, dorongan, seperti yang dilakukan oleh Ambrosius. Jangan takut, Kaisar, maju, percayalah. Seperti Yosua anak Nun tadi ya dikatakan, dan seterusnya,
Untuk meraih kemenangan yang mulia harus siap-siap menjadi hamba Kristus yang setia dan pembela iman. Seolah-olah Kristus adalah komandan perang. Padahal tadi Origenes misalnya mengatakan tidak mungkin. Kristus justru menganjurkan kasih, kesabaran, dan sebagainya. Nah, untuk pendekatan ini meniru kekerasan, maka contoh yang tidak pernah boleh dilupakan oleh kita sebagai gereja adalah perang salib yang pertama. Perang salib yang pertama. Tahun 1095, Paus Urbanus yang kedua dalam sidang konsili di Clermont, dia menghimbau mendorong untuk mengangkat senjata melawan kekaisaran, mengangkat senjata untuk kekaisaran Roma Timur pada waktu itu melawan orang Turki, bagian Turki tertentu. Lalu dia mengimbau juga untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Dari mana Paus ini punya ide? Dari kisah penaklukan Yosua dalam Perjanjian Lama. Jadi penaklukan oleh Yosua di dalam PL telah menjadi inspirasi bagi Paus Urbanus untuk berperang, merebut Yerusalem. Dan bukan itu saja, kisah penaklukan tersebut telah menjadi ide serupa dalam banyak karya dan peristiwa. Jadi puisi-puisi, lagu-lagu, cerita, karya-karya sastra, keputusan dan sebagainya, itu banyak sekali yang diinspirasi oleh teks-teks PL, di mana Tuhan memerintahkan pembantaian, penaklukan, itu jadi inspirasi, menjadi inspirasi bagi gereja. Kita patut mencatat secara khusus hubungan antara perang salib dan Perjanjian Lama, sebagaimana yang tadi kita sudah singgung. Jadi kalau kita mengamati literatur tentang perang salib, kita akan menemukan banyak sekali referensi. Referensinya itu ya perang di dalam PL itu yang kita baca sebagai teks-teks kekerasan. Lalu tokoh-tokoh yang diangkat itu Yosua, Gideon, Daud, Yudas Makabe. Sepanjang sejarah Kristen, aspek militer. Jadi aspek militer, peperangan dari Perjanjian Lama itu memiliki pengaruh yang besar. Nah, ada seorang ahli namanya Roland Bainton dalam sebuah buku Asal-usul Ide Perang Salib menekankan pengaruh tersebut. Ada juga yang menyimpulkan bahwa Perjanjian Lama berfungsi sebagai permadani. Jadi permadani itu tempat untuk meletakkan sesuatu, dan di atas itu, di atas permadani itu, di atas permadani Perjanjian Lama itu adalah perang suci yang disetujui oleh Tuhan, yang tidak dibatasi oleh perasaan belas kasihan atau rasa bersalah. Kenapa? Karena kita tinggal meniru. Kita tiru saja apa yang ada di dalam Alkitab. Oke, terakhir penutup, next. Ya. Nah, setelah melihat secara singkat cara memahami teks-teks kekerasan dalam Perjanjian Lama, sekarang tentu kita mau tahu ya, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang bisa kita simpulkan? Gimana ini cara memahami teks-teks itu? Cara mana yang harus kita pakai untuk konteks kita sekarang ini? Nah, sebagaimana Bapak-bapak gereja, sebagaimana gereja yang telah mendahului kita bergumul dengan tidak mudah, maka jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu juga tidak mudah dan tidak akan pernah mudah. Tidak akan pernah mudah.
Jadi kita sudah lihat kesulitan kita untuk membaca dan memahami teks itu bisa jadi karena premis-premis tadi. Nah, boleh nggak kita kembali ke slide yang nomor 2 tadi? Bisa kita lihat slide yang nomor 2 tadi tentang premis? Iya. Jadi kita sudah akrab dengan premis ini. Tuhan itu baik, Alkitab itu benar, genosida itu kejam dan mengerikan. Tapi di dalam Alkitab yang benar itu Tuhan memerintahkan dan memuji genosida. Penulis-penulis Alkitab yang lain juga di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi kita juga punya premis, punya keyakinan bahwa makhluk yang baik, apalagi makhluk yang sangat baik, tidak akan pernah memerintahkan atau memuji kekejaman. Nah, para pendahulu kita, bisa kembali ke slide yang terakhir tadi. Ya. Ya. Para pendahulu kita telah bergumul dan mereka mengambil keputusan untuk memilih ya premis-premis itu. Nah, menurut saya konteks dari masing-masing pembaca atau penafsir itu amat sangat menentukan. Amat sangat menentukan. Kita yang hidup di tahun 2021 ini secara umum memiliki nilai moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, ya kan? Dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Kita punya Komnas HAM. Kalau kita masih ingat ya, insiden ketika berapa orang anggota FPI itu ditembak oleh polisi karena insiden, meskipun ya di permukaan kita membaca berita polisi menembak anggota FPI. Nah, kalau polisi sudah menembak berarti berarti ada alasannya. Tapi ada Komnas HAM. Nah, Komnas HAM menyelidiki lalu memberi rekomendasi bahwa penembakan keempat orang yang ada di dalam mobil itu diduga melanggar HAM. Nah, melanggar HAM. Jadi kita hidup di zaman yang seperti ini. Ketika segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan secara moral, kemanusiaan. Karena kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Jadi cukup beralasan kalau kita mempertanyakan kembali apa Tuhan yang baik itu justru memerintahkan genosida yang kejam itu. Nah, masing-masing penafsir tadi kita sudah lihat telah mengambil keputusan dan yang tidak boleh kita lupakan, kalau sudah mengambil keputusan pasti harus mempertanggungjawabkannya. Kita harus bertanggung jawab atas tafsir kita. Nah, gereja sampai saat ini sebenarnya ya mengambil beberapa cara, bukan hanya satu, beberapa cara. Bisa juga digabung ya. Ada yang menyangkal bahwa Tuhan itu baik, ada yang menyangkal bahwa Alkitab itu benar atau kedua-duanya ya. Ya, jadi ya, lupakan Tuhan, lupakan Alkitab ya. Mungkin mereka yang tidak lagi percaya, frustrasi ya, gereja yang frustrasi, orang Kristen yang frustrasi, mungkin ada. Mungkin tidak banyak di Indonesia, tapi di belahan bumi yang lain sudah banyak orang Kristen yang frustrasi dengan Tuhan dan Alkitab. Tapi pada umumnya gereja tetap percaya bahwa Allah itu baik dan Alkitab itu benar. Sekarang persoalannya bagi pembaca yang serius seperti kita, artinya kita ingin serius dengan iman kita, ya. Kalau kita ingin mengatakan Tuhan itu baik, kitab suci itu benar, tapi ada genosida di dalam Alkitab, nah maka kita harus melakukan sesuatu, mau tidak mau. Kalau kita mengikut Agustinus, ya, melepaskan intuisi moral, maka kita percaya bahwa segala sesuatu tentang Tuhan, bahkan yang tidak dipercaya oleh manusia, itu bisa saja
Ya, itu bisa saja. Bagaimanapun juga, masih ada pilihan untuk menggabungkan kelima premis tadi. Ya. Tentu dalam dialog dan disiplin ilmu, perkembangan dunia yang ada saat ini, meskipun menarik, tetapi tidak mudah, sulit. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang keterlibatan Tuhan di dalam sejarah, ya, tentang bagaimana dia masih berkarya, bagaimana dia tetap berfirman sampai saat ini. Nah, kesimpulan yang terakhir begini. Tampaknya tidak ada solusi yang sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita tanyakan itu ya, terkait dengan teks-teks kekerasan. Tapi bukan berarti tidak ada solusi sama sekali. Ada satu hal yang bisa dipegang kapanpun dan dimanapun. Menurut saya, jadi kita sama-sama belajar, yaitu bahwa penggunaan teks-teks kekerasan tidak bisa membenarkan pembantaian, ketidakadilan, penindasan. Jadi, kalau ada pembantaian, ketidakadilan, dan penindasan, itu tidak bisa dibenarkan hanya karena yang melakukan itu bilang ada teksnya kok. Saya boleh membunuh karena di kitab ada teks tentang pembunuhan juga. Saya boleh berkelahi, saya boleh berperang karena di Alkitab ada peperangan. Abraham berperang, Musa berperang. Jadi alasan ketidakadilan, penindasan, pembantaian, kekejaman itu tidak bisa begitu saja ditaruh di atas dasar teks kekerasan itu. Nah, terakhir sekali saya boleh share screen. Jadi ini di stop dulu. Ya, saya share ya. Yang pertama, nah ini. Bisa terlihat ya. Ya. Ini diposting oleh BBC Indonesia tahun 2018. Kita pasti masih ingat, apalagi banyak dari kita ini orang Ambon ya. Walaupun mungkin sudah lama di Jakarta, lahir besar di Jakarta, tapi kalau memang orang Ambon pasti tidak bisa lupa ini. Tahun 99 khususnya itu ya bisa dikatakan perang di sana ya. Perang antara orang Islam dan Kristen. Sedih sekali kalau kita melihat ke belakang apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini cerita tentang mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon. Mereka ada di garis depan. Mereka memimpin kelompoknya masing-masing, saling bunuh, saling bakar, saling menghabisi. Saya pernah ke Ambon, kira-kira seminggu, dan karena saya tertarik dengan isu ini, saya melakukan interview walaupun informal ya. Jadi mereka tidak tahu kalau saya sebenarnya melakukan penelitian. Jadi menarik sekali tentang teks-teks kekerasan ini. Tadi saya katakan bahwa pembantaian, penindasan, kekejaman dan sebagainya tidak bisa ditaruh di atas teks Alkitab. Jadi karena kenapa kamu membunuh ya? Karena di Alkitab ada pembunuhan. Tidak bisa. Tapi untuk konteks-konteks tertentu akan menjadi amat sangat sulit. Akan menjadi amat sangat sulit bagi gereja, bagi orang Kristen untuk membaca teks-teks kekerasan itu, ya. Jadi ini sebenarnya refleksi. Ternyata walaupun saya tidak ingat lagi teks-teks mana yang dipakai, teks-teks tertentu di dalam Alkitab pada tahun 99 itu bagi gereja di Ambon memberi inspirasi
untuk menguatkan mereka melawan saudara-saudara mereka sendiri, sama-sama orang Ambon tapi berbeda keyakinan. Saya tidak bisa menyalahkan. Kalau saya berada di dalam situasi seperti itu, apalagi yang saya bisa andalkan kecuali firman Tuhan, Alkitab. Memang ada mazmur-mazmur yang dipakai untuk menguatkan, tapi teks-teks kekerasan tampaknya juga dipakai. Nah, ini situasi yang sulit. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Kita harus mempertanggungjawabkan tafsir kita. Tapi kalau kita sudah ada di situasi yang amat sangat ekstrim seperti ini, ketika musuh ada di depan hanya beberapa langkah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita harus membaca teks-teks kekerasan itu, bagaimana kita harus memahaminya? Selain, ya teks itu kayaknya memberi kita semangat. Karena ini soal hidup dan mati, kira-kira begitu. Nah, di dalam cerita ini, reportase ini ya, nanti bisa dicari gampang. Ini kata kuncinya, saling bunuh, saling bakar. Kita bisa membaca di sini bahwa ya penyesalan muncul belakangan ya, nggak mungkin di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau penyesalan pasti ada di belakang itu. Begitulah yang disesalkan ya, yang disesalkan itu ya mengapa mereka berperang saling membunuh sama-sama orang Ambon. Tapi dalam hal ini ya, karena kita sedang bicara teks Alkitab, maka sekarang kita punya contoh ini, contoh yang nyata untuk bijaksana membaca teks-teks kekerasan tersebut. Lalu yang kedua ini terkait dengan premis, walaupun tidak langsung ada hubungannya. Kita sekarang masih ada di dalam pandemi. Ya. Nah, ini di salah satu Quran.com ya. Judulnya If COVID-19 is a message from God, what's the message? Nah, pernahkah kita bertanya-tanya begini? Ini COVID-19 ini dari mana datangnya? Bagi mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, keluarga, teman dekat, dan siapa saja. COVID-19 ini menyakitkan. Bagi orang Kristen dan bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan, pertanyaan ini bisa ditanyakan kembali ya. Tuhan, mengapa Engkau begitu kejam? Kami percaya Engkaulah Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan ini. Engkaulah yang menguasai kehidupan ini. Engkau yang mengontrol kehidupan ini. Kalau COVID-19 ini sampai seperti sekarang ini membuat pandemi, pasti Engkau tahu mengapa Engkau membiarkan semua ini. Engkau kejam. Nah, apalagi bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai karena COVID-19. Nah, kita kembali lagi kepada premis itu ya. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu adil, mengapa Ia membiarkan COVID-19 ini? Apalagi misalnya ya, ada teori konspirasi, walaupun tidak bisa dibuktikan, bahwa sebenarnya COVID-19 ini rekayasa misalnya. Nah, itu lagi lebih parah lagi. Berarti Tuhan membiarkan orang-orang yang merekayasa itu. Nah, kita tidak perlu pusing untuk menjawab pertanyaan itu kan tidak bisa kita jawab. Bagi saya, yang penting adalah bagaimana kita meneruskan kehidupan ini. Bagaimana kita melanjutkan anugerah Tuhan, kehidupan yang sudah diberikan kepada kita, sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifat, hakikat kita sebagai manusia yang telah diberi anugerah. Nah,
ketika kita membaca teks-teks kekerasan itu, maka meskipun kita bingung, saya juga bingung pasti, apalagi kalau kita ada di situasi ekstrim ya, kita pasti bingung bagaimana cara membaca, memahami ini. Pegangan saya adalah apa yang harus saya lakukan setelah membaca teks itu supaya kehidupan ini tetap terpelihara, supaya kehidupan bersama ini tetap berlangsung. Meskipun terakhir sekali saya mau memberi pengalaman saya waktu kerusuhan 98, kerusuhan itu. Saya jadi tapi hari-hari dan minggu-minggu berikutnya itu mencekam, menakutkan bagi saya yang tinggal di daerah pecinan, daerah orang Cina tinggal ya, daerah Jakarta Barat. Mengerikan, setiap hari itu ada perusuh, ada saja perusuh. Nah, satu malam kami harus siap-siap karena diperkirakan perusuh akan masuk ke daerah kami, ke gang kami. Apa yang harus saya lakukan? Semua sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Lalu saya tidak pernah seumur hidup saya memegang parang. Waktu itu saya pegang parang, golok itu. Lalu saya bertanya dalam hati saya, kalau perusuh-perusuh itu datang, apa saya akan pakai parang ini? Nah, akhirnya perusuh itu nggak datang sih. Cuma tetap jadi pertanyaan bagi saya. Kalau waktu itu datang, apa yang akan saya lakukan? Nah, teks-teks perjanjian lama yang kejam itu tetap jadi bagian dari iman kita. Tapi saya memegang keyakinan bahwa yang dipertaruhkan oleh Allah kita adalah kehidupan, bukan kematian, bukan kebencian. Jadi kehidupan yang telah dianugerahkan kepadanya, itulah yang harus dipertaruhkan. Seberapa jauh kita bertahan untuk mempertahankan kehidupan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan ini tetap diteruskan, dipelihara. Nah, saya sudah terlalu banyak bicara, sudah lewat dari jam 12 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Agustinus. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya buka untuk kita bertanya. Kita bisa menulis di chat, tapi mungkin terlalu lama kalau menulis. Bisa secara langsung saja angkat tangan. Pak Agus boleh minum dulu kalau ada snack di situ. Saya minum dulu sebentar ya. Sambil, nah Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaannya, nanti kita bisa bertanya, bisa angkat tangan, bisa menuliskan. Ya, di chat sudah mulai ada. Saya silakan 3 orang barangkali. Baru 1. Siapa lagi? Mari, monggo. Boleh nanti disiapkan aja bertanya, saya daftar aja dulu. Di sini dari Pak Martin sendiri ya, yang bertanya ini. Atau Kak Nani ini, yang sudah di chat. Ada selain Pak pertanyaan di chat, saya bacakan. Pak, ada pertanyaan di chat. Jadi kekerasan di Alkitab itu sah-sah saja ya, dan kita diperkenankan melakukan kekerasan. Langsung saya jawab aja ya. Ya Pak, sambil nunggu yang lain Pak. Ya, sambil nunggu yang lain. Ya, ini pertanyaan yang sekali lagi sulit ya. Tapi kalau kita menyimpulkannya begini, karena ada kekerasan di dalam Alkitab, kita boleh melakukan kekerasan. Nah, menurut saya itu tidak bisa. Tadi saya sudah simpulkan itu. Jadi kalau ada pembunuhan di dalam Alkitab, kita boleh nanti membunuh. Sederhana ya. Sekarang begini, kalau kita melakukan kekerasan, kita akan dihukum.
oleh peraturan dan hukum yang ada. Tadi saya sudah memberi contoh ya, polisi saja kalau salah prosedur bisa dihukum karena melanggar HAM misalnya. Nah, jadi dengan begitu sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kita diperkenankan untuk melakukan kekerasan karena kekerasan ada di dalam Alkitab. Jadi sah-sah saja. Jadi pasti tidak sederhana itu. Saya yakin kita tidak akan begitu saja melakukan tindakan kekerasan semata-mata karena ada di dalam Alkitab. Nah, ada beberapa pendekatan. Kalau saya selalu mengatakan begini, Alkitab itu punya konteks. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan berelasi dengan umatnya Israel, umat Israel itu punya konteks. Perang pada waktu itu berbeda dengan perang sekarang. Perang itu seperti makanan sehari-hari pada waktu itu. Dunia berubah, begitu ya. Sekarang masih ada peperangan, tapi kalau kita dengar kata perang saja, kita nggak nyaman itu, kita risih. Karena harusnya memang sudah nggak perang lagi, tapi itu tetap ada peperangan. Nah, bahasa perang, bahasa militer, bahasa kekerasan, dalam konteks tertentu di Alkitab itu jelas mendominasi. Jelas mendominasi. Tapi sekali lagi ya, pada konteks tertentu. Nah, sekarang kita bisa lihat, ketika orang Israel sudah tinggal di tanah Kanaan, di negeri yang dijanjikan, coba lihat peraturan-peraturan di dalam kitab Keluaran, peraturan di dalam Imamat, di dalam Ulangan. Ada begitu banyak dan ada perhatian khusus kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak boleh memperlakukan budak sembarangan. Ingat, kamu budak dulu. Kalau ada orang asing di pintu gerbangmu, kamu harus kasih mereka penginapan, suruh tinggal. Ada begitu banyak perintah, hukum, peraturan yang jelas itu memperlihatkan bagaimana kita harus berelasi dengan baik, ya, berelasi dengan baik dengan sesama kita, dengan tetangga kita. Hukum yang terutama dan yang pertama, yang mungkin setiap minggu kita dengar itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu ada di dalam perjanjian lama. Yesus hanya mengutip, hanya merujuk, hanya mengacu, mengingatkan kembali bahwa itulah hukum yang pertama, yang utama. Ya, hukum yang pertama dan yang utama. Bukan membunuh, bukan membenci, bukan mengalahkan musuh. Karena tadi saya katakan konteksnya sudah lewat, sudah berlalu. Walaupun yang berlalu itu bisa muncul lagi. Tapi jelas bahwa kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa hukum yang pertama dan yang utama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, maka perjanjian lama sudah menyimpulkan itu sebelum perjanjian baru. Karena yang Yesus kutip berasal dari saya lupa bilang Ulangan atau Imamat ketiga itu ya. Dari situlah Yesus mengambil kesimpulan. Yang utama dalam perjanjian lama bukan kekerasan, tetapi mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Agus. Mari Pak Mustamu. Ada pertanyaan dari Pak Kris Mustamu. Di-mute dulu Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Tias. Oh, masih di mute ya. Sudah Pak. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Bu Pendeta Tias. Loh ini masih di mute ya. Terdengar. Oke.
Ya, Silakan, dengar ya Bu. Baik, ya Pak Pendeta Agus. Setelah saya mendengarkan uraian yang Bapak sampaikan tadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu ada banyaknya terjadi kekerasan. Ya, ada pembantaian pada saat bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kejadian-kejadian ini tadi dikatakan bahwa ini Allah mengizinkan di Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga kita mengetahui ada juga kekerasan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus disiksa hingga mati di kayu salib. Tuhan juga mengizinkan. Nah, ini saya bertanya, apakah semua ini merupakan satu nubuat atau janji Allah yang harus digenapi? Tolong Bapak jabarkan buat kita semua. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Berat karena menyangkut macam-macam disiplin. Saya membatasi diri dari konteks topik kita ya Pak ya. Sulit Pak. Artinya gini, sudah banyak teolog yang membahas itu. Sudah banyak teolog yang membahas. Dan ini dikaitkan dengan Abraham tadi. Abraham yang diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Coba bayangkan, masa walaupun akhirnya kita tahu ya, akhirnya nggak jadi, selamat. Tapi kalau kita belum tahu, baru pertama kali baca, kita pasti bertanya-tanya, ini Allah yang seperti apa ini? Kejam sekali. Memerintahkan seorang bapak mempersembahkan anaknya. Nah, ada yang memperbandingkan dengan, nah tadi yang Bapak angkat ya mengenai cara Allah memilih, jadi jalan yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan, bahkan jalan kematian. Nah, jadi ini soal teologi. Jadi saya menjelaskannya secara teologis. Jadi apakah Allah haus darah? Kan kira-kira begitu ya. Karena dia, kalau kita percaya bahwa Allah menyelamatkan kita melalui penderitaan anaknya, Yesus Kristus, bukankah Allah ini kejam ya? Ya Pak Mustamu ya. Kok tega-teganya mempersembahkan anaknya dengan kekerasan, dengan kekejaman itu. Nah, tadi saya sudah katakan ini panjang sekali diskusinya di lingkungan teolog, tapi yang saya pegang sampai saat ini, bukan sementara, ya sementaranya atau sampai saat ini begini. Bagi saya Allah itu maha tahu. Tapi keunikan dari reinkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus adalah reinkarnasi yang sejati. Yang sejati maksudnya begini. Apakah Yesus benar-benar pernah lapar, pernah haus? Iya. Dia pernah marah? Iya. Dia pernah kecewa? Iya. Mengapa? Karena saya percaya kepada teologi kenosis itu. Dia yang sama serupa dengan Allah, tidak mempertahankan milik ya, haknya, malah dia melupakan itu. Jadi Allah mau menyelamatkan manusia ya, dalam teologi saya dengan cara yang amat sangat sejati. Sejati artinya dia menjadi salah satu di antara kita. Dia mau merasakan sedihnya manusia, laparnya manusia, kecewanya manusia kalau tidak berhasil. Bahkan dia tidak melarikan diri ketika dia harus menghadapi kematian. Jadi itu intinya, tidak melarikan diri. Jadi bukan dari awalnya. Jadi saya tidak percaya begini. Dari awalnya ya Allah ingin begini. Nanti anak saya akan saya siksa
dengan penyaliban, dipukul, dibenci. Nah, saya tidak memegang teologi itu. Jadi saya percaya bahwa Allah punya maksud baik untuk menyelamatkan manusia dengan menjadi salah satu di antara kita dan mengalami apapun yang manusia itu alami seutuh-utuhnya. Jadi tidak pura-pura sakit, tidak pura-pura lapar, tidak pura-pura haus, benar-benar lapar, benar-benar haus, benar-benar sakit, benar-benar mati, disalib, disiksa. Nah, Allah setia. Allah tidak melarikan diri. Allah bertanggung jawab atas apa yang sudah Ia mulai. Dia menyelesaikannya sampai tuntas. Nah, itulah menurut saya ya, teologi Kristen yang memperlihatkan cinta kasih Allah kepada manusia. Memang kalau dilihat dari perspektif lain, bisa jadi hasilnya lain. Karena Allah itu sudah tahu, kenapa tidak di stop saja? Kenapa sebelum disalib diangkat saja ke surga? Macam-macam teorinya, tapi saya tidak memegang itu. Karena itu juga yang menurut saya ada dalam Alkitab, walaupun sekali lagi tergantung penafsiran kita. Begitu. Sementara itu Pak Mustamu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Ya, bagaimana yang lain? Apakah masih ada yang bertanya? Dipersilahkan, Pak Yos. Sepertinya tadi masih di mute, Pak Yos. Baik, terima kasih. Kalau melihat bangsa Israel ya, seolah-olah ada hukuman kurang lebih 50 tahun lah di Mesir. Kemudian di Babel 70 tahun, kemudian ada bangsa Asyur 40 tahun, Filistin 40 tahun. Kalau kita melihat cukup banyak yang Tuhan hukum bagi bangsa Israel. Setelah penyaliban Yesus, kalau kita hitung 2 tahun kemudian bangsa Israel sekarang bersatu. Apakah ini menunjukkan bahwa bangsa kalian ini akan memimpin dunia setelah Israel ada sekarang? Kalau kita lihat sekarang, Israel begitu kuat. Negara-negara Arab juga bersatu dengan Israel. Indikasi apa kalau menurut Pak Pendeta lihat ini bangsa yang dipilih Tuhan ini? Sehingga mereka sekarang eksis begitu kuat. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi kondisi tidak terlalu bagus, tapi saya coba tangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu, ya kalau kita lihat sekarang ini bangsa Israel yang kecil itu kok tambah kuat, lalu negara-negara Arab banyak yang mendukung. Ini tanda-tanda apa? Kira-kira begitu ya. Kalau pertanyaannya itu tidak mudah buat saya, tanda-tanda. Jadi biasanya kan kalau di lingkungan akademisi itu mau dilihat dari sudut mana begitu ya, mau dilihat dari perspektif mana. Bahwa Israel yang sekarang adalah kelanjutan dari Israel yang ada di dalam Alkitab, itu juga banyak dipertanyakan. Banyak dipertanyakan. Seberapa banyak atau berapa persen Israel modern sekarang bisa disamakan dengan Israel yang ada di dalam Alkitab? Sulit untuk dijawab. Tapi kalau dilihat dari sejarah, kita tahu bahwa negara Israel modern yang sekarang ini itu lahir ya, ada menurut saya karena hutang gereja. Orang-orang Yahudi di Eropa Timur itulah yang sebagian besar menjadi orang-orang Yahudi yang kembali ke Israel. Apakah mereka meneruskan Israel yang ada di dalam perjanjian lama? Buat saya sulit untuk menjawabnya. Ada yang mengatakan iya, berapa persen? Nah, tapi sekarang saya akan menjawabnya secara teologis. Nah, jadi secara teologi Pak ya, teologi yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya Israel.
Jadi secara sederhana ada perjanjian antara Allah dan Israel. Engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, kita tahu juga di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab bahwa perjanjian itu telah dilanggar. Akibatnya orang Israel dihukum. Yang utara dikalahkan oleh Assyria, yang selatan dikalahkan oleh Babilonia. Tadi Bapak katakan selama 70 tahun, 2 generasi. Dari situ sebenarnya secara teologis kita bisa menangkap dengan jelas inti dari perjanjian itu. Perjanjian itu mengikat Allah dan siapa saja yang mau setia kepada perjanjian itu. Kalau kita setia kepada perjanjian itu sebagai orang Israel, kita adalah umat Allah. Kalau enggak, kita tidak lagi menjadi umat Allah. Itulah sebabnya sekali lagi pelanggaran kepada perjanjian itu terhadap perjanjian itu dihukum oleh Allah. Setelah itu ceritanya panjang. Tapi sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang berhak disebut sebagai umat Allah, umat pilihannya? Ya, orang Yahudi akan mengatakan kami tetap umat Allah. Tidak pernah dibatalkan perjanjian itu. Lalu kelak gereja mengatakan kami adalah umat perjanjian yang baru. Israel itu umat perjanjian yang lama. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ini apa tanda-tandanya? Waktu negara Israel berdiri tahun 48, itu pertanyaan juga banyak. Apa tandanya ini? Tanda-tanda apa ini? Apakah tanda-tanda akhir zaman? Kalau orang Yahudi kembali ke Israel dulu ya tahun 48 mendirikan negara, berarti Yesus akan datang. Sampai sekarang Yesus belum datang. Dari tahun 48 sampai sekarang. Sekarang tanda-tanda apa lagi? Israel yang kecil tapi kok kuat. Teknologinya termasuk yang paling canggih di dunia. Ekonomi maju, agrikultural maju. Tanda-tanda apa? Saya tidak bisa menjawab. Tapi bagi gereja Israel itu contoh. Jadi perkebunan contoh apa namanya itu? Jadi gini. Karena Israel sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, Israel harus menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Nah, gereja kita ya bisa belajar dari teologi ini bahwa sama seperti Israel yang harus menjadi contoh, kita harus juga menjadi contoh bagi orang lain, bagi bangsa lain. Kalau kita melihat sampai saat ini Israel begitu maju, begitu kuat, ya kita bisa bertanya, apakah mereka melakukannya semua itu dalam terang, dalam keyakinan bahwa mereka adalah umat perjanjian. Karena negara Israel sekarang kan sekuler ya. Sekuler. Jadi belum tentu itu. Kalau mau perang, baca Mazmur atau baca kitab Yosua gitu ya. Kalau mau menyerang musuhnya, mengambil kebijakan, belum tentu. Belum tentu mereka membaca Taurat sebagai rujukan. Belum tentu. Nah, jadi kalau ditanya tanda-tanda, sekali lagi buat saya cukup untuk terus mengingat bahwa kalau ada keberhasilan di Israel, maka itu bisa jadi pemicu semangat kita ya untuk maju juga. Tapi kalau di sana masih terjadi peperangan, juga jadi pengingat kita bahwa lihat ya umat pilihan Tuhan pun ya sampai saat ini belum bisa mewujudkan perdamaian. Jadi selalu begitu. Kalau ada yang baik kita tiru, kalau ada yang tidak baik itu jadi reminder buat kita untuk tidak melakukan hal yang sama yang tidak baik itu. Begitu sementara jawaban saya, Pak Yosias. Terima kasih, Pak Pendeta. Pak Agus, masih adakah yang bertanya barangkali? Saya buka untuk satu orang saja penanya. Kalau masih adakah komentar-komentar, pertanyaan?
Pak Martin masih mute. Oh, Ibu Heni. Silakan Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agus. Kalau mendengar tadi tentang uraian-uraian Bapak dari awal sampai akhir, menurut saya ini Pak, maaf saya berkesimpulan bahwa Allah itu berkarya dalam sejarah bangsa Israel. Dia memakai setiap peristiwa pada zaman itu pasti untuk menjalankan rencananya. Seperti tadi Bapak mengatakan tujuan. Menurut saya rencananya digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Di mana kita melihat bahwa Raja membawa kedamaian. Ini berarti bahwa menurut perjanjian baru bahwa akan ada damai sejahtera selalu. Sehingga peperangan itu tidak akan ada. Seperti kata Bapak, peperangan itu adalah kenaan bagi diri kita sendiri dan sebagainya. Jadi peperangan yang ada sekarang itu adalah peperangan kita melawan diri kita sendiri yang banyak melakukan kejahatan. Padahal Raja Damai telah datang. Jadi menurut saya etika moral yang kita ambil adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi damai bagi orang lain, mengasihi Tuhan Allah seperti tadi Bapak mengatakan di dalam imamat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu sebagaimana engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Jadi menurut saya yang saya tanggapi adalah seperti itu Bapak. Terima kasih. Maaf kalau salah. Terima kasih, Ibu. Saya langsung tanggapi ya, boleh ya. Tidak ada yang salah, Ibu. Jadi tadi saya sudah sampaikan kelima cara pendekatan itu ya. Ibu memakai cara figuratif dari Origenes misalnya ya. Tidak, ini bukan soal salah atau benar. Tadi saya sudah katakan ketika kita memilih cara untuk membaca teks-teks tersebut ya, jangan buru-buru, kita harus gumuli. Setelah kita memilihnya, ya, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Apa taruhannya? Nah, taruhannya adalah bagaimana supaya hidup yang telah diberikan oleh Allah ini terpelihara oleh tafsir kita. Jadi kalau Ibu menafsirkan dengan cara itu, berarti kan Ibu berusaha untuk memelihara kehidupan ini dalam konteks ini. Begitu kan? Memelihara kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Cara membacanya ialah dengan melihat bahwa apa yang ada di dalam teks-teks itu ya punya makna di baliknya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau itu bermanfaat, menguatkan Ibu, lalu memelihara kehidupan bersama. Nah, menurut saya teks atau tafsir Ibu sudah melanjutkan kehidupan. Jadi taruhannya adalah apakah dengan tafsir kita melanjutkan atau meneruskan kehidupan yang Tuhan telah berikan. Begitu. Jadi saya berterima kasih karena Ibu ternyata, walaupun Ibu nggak tahu mungkin tadinya ya, Ibu telah mempraktikkan cara menafsir yang sudah dipraktikkan oleh Origenes abad pertama pada waktu itu. Misalnya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Apakah masih ada satu? Nggak ada kan ya, saya tutup aja. Terima kasih untuk partisipasi kita sekalian. Kesimpulannya nggak usah panjang-panjang nanti tambah merusak pemahaman. Di Alkitab memang ada kekerasan, ada bahasa kekerasan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa kita ikuti. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak Agus yang telah nanti kita berbagi bersama-sama dengan kami semua. Sahabat GCA sekalian, terima kasih untuk keterlibatan kita. Sebelum kita menutup acara ini, ada pengumuman dari MC tentang GCA kita. Silakan Kak Nani. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Pengumuman
ya bahwa mohon maaf ya ini feedback ini. Mulai Senin 1 Februari 2021 WA GCA akan dinonaktifkan dan kita akan beralih ke Telegram. Mohon kesediaan Bapak Ibu yang belum menginstall Telegram untuk menginstall Telegram dan kita mulai menggunakan Telegram untuk laporan telah membaca bahan bacaan kita setiap harinya. Demikian Bu untuk pengumumannya. Ya, mungkin perlu ditambahkan nanti materi akan di-share di grup Telegram. Materi kita kali ini. Silahkan yang itu aja tambahannya dari saya Kak Nani. Ya Bu, apakah ada tambahan dari Bapak Pendeta Rapra? Masih mute Pak. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi belajar. Kita belajar semua. Tapi betul, pemakaian teks nggak boleh sewenang-wenang lah gitu. Mesti ada pemahamannya dulu baru kita pakai itu. Dan itulah mengapa orang yang belajar teologi ada gitu. Kalau enggak, jadi jemaat kan nggak ngerti. Jadi perlu ada yang kasih ngerti kan gitu Pak. Kalau enggak kita kehilangan pekerjaan ya enggak Pak? Gitu. Ternyata firman Allah itu memang susah, itu aja. Kita tetap jangan lupa satu hal lagi, butuh pimpinan Roh Kudus. Ya, saja. Terima kasih Pak Pendeta Raprap. Demikianlah webinar kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Pendeta Agustinus Setiawidi, Halo. aku pembicara, dan juga Ibu Pendeta Tias sebagai moderator. Kita akan doa penutup. Mohon kesediaan Ibu Pendeta Tias untuk doa penutup, Bu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Untuk Roh-Mu yang menuntun kami terus bersedia belajar. Kami ingin terus mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Kami ingin terus menjadi saksi-Mu melalui pemahaman kami yang lebih benar. Dalam tuntunan Roh Kudus, tolonglah kami Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan Pak Agus bagi kami dan telah bersama-sama berbagi pengetahuan dengan kami. Berkati Bapak Agus di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Tuhan juga memberkati panggilan Bapak Pendeta di dalam mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan. Kami mendoakan senantiasa seluruh anggota di dalam GCA ini, kuasa kasih Allah bersama-sama dengan kami semua. Istimewa untuk sahabat GCA kami, Ibu Mini Serokasodu, yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati dengan sukacita kemurahan-Mu mengikuti kehidupannya di usia yang baru. Kami juga bersyukur Bapa untuk kebersamaan ini, dan ketika kami bersama-sama akan pindah model dalam pelayanan kami di GCA, Tuhan juga memberkati sahabat-sahabat kami untuk dapat mengikuti yang sudah kami sepakati. Kami mengakhiri webinar siang hari ini dengan percaya bahwa Allah terus menuntun kami, berkat-Mu bersama dengan kami. Pertemukan kami ya Tuhan dengan kesehatan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami terus dapat membagikan itu bagi siapapun yang kami jumpai. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup bagi kami ingin menghidupi firman-Mu. Amin.